Baik, terima kasih Bu Sonya. Singkat perkenalan, saya adalah Arnold Suhardi, berasal dari kampung yang menjadi tujuan wisata di Flores, itu adalah Labuan Bajo, salah satu destinasi wisata di sana. Saya eh, berkarya selalu umumnya di bidang pembinaan dan administrasi. Di pembinaan dulu saya pernah di Bandung, pernah di Malang, pernah di Ruteng, kemudian di Roma, kemudian di Prancis. Di administrasi saya mulai di Indonesia dengan menjadi anggota Dewan Entitas, pimpinan entitas di Indonesia. Kemudian terus sampai di Roma di administrasi jenderal. Sekarang baru selesai dengan segala tugas administratif ini. Karena itu saya mempunyai waktu untuk bersama dengan Bapak Ibu malam ini. Saya sangat bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu, keluarga yang mencintai doa. Demikian, Bu Sonya. Ya, Romo, terima kasih perkenalan singkatnya. Silakan Romo untuk renungan malam Oke. ini. Ya, aku sudah siapkan materinya dan berharap Bapak Ibu juga melihat materi yang tadi kebetulan baru di-sharingkan. Nah, ini adalah materi yang aku bawakan. Mudah-mudahan dalam 30 menit ke depan ini kita bisa mendalami tema ini. Tema kita adalah kepatuhan kepada Roh Kudus. Kepatuhan ini adalah kata yang aku pilih untuk menerjemahkan kata bahasa Latin yaitu docilitas, yang dalam bahasa Inggris kita tahu itu adalah docility, ya dalam bahasa Prancis itu adalah docilité, kepatuhan kepada Roh Kudus. Mengapa kita berbicara tentang tema ini, Bapak Ibu? Karena ini adalah sesuatu yang sangat fundamental sifatnya. Roh Kudus itu adalah protagonis utama untuk kekudusan dan kemisioneran gereja, untuk eksistensi gereja. Nah, kepatuhan kepadanya itu adalah sebuah sikap yang secara mendasar diminta dari setiap orang yang dibaptis. Saya ingin mengutip sekurang-kurangnya 2-3 dokumen sebagai pengantar ya Bapak Ibu, untuk menunjukkan betapa aktualnya tema kita ini. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 90 mengeluarkan sebuah ensiklik berjudul Redemptoris Missio. Dalam ensiklik ini, beliau mengungkapkan keprihatinannya tentang gairah misioner dalam gereja. Gereja dan misi itu adalah dua elemen yang tak terpisahkan satu sama lain. Nah, kalau misi mempunyai geliat yang lemah, mempunyai gairah yang lemah, nah eksistensi gereja pun turut dikhawatirkan begitu. Nah, secara khusus dalam dokumen ini Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang misi ad gentes, artinya misi keluar dari sebuah negara ke negara lain dalam rangka untuk mewartakan kabar gembira. Nah, beliau ini secara profetis mengatakan akan muncul apa yang dia sebut sebagai New Springtime of Christianity atau Great Springtime for Christianity. Nah, kebetulan kami di sini di Eropa ini mulai dengan musim semi. Nah, musim semi itu Bapak Ibu adalah sebuah saat di mana hati kita dibebaskan dari rasa gelap oleh karena musim dingin dan mulai membuka wawasan dengan segala impian, rencana berkaitan dengan musim panas. Jadi adalah sebuah gairah baru. Nah, beliau berkata bahwa musim semi baru ini untuk kehidupan Kristiani ini akan dimulai, dan itu hanya mungkin terjadi kalau anggota gereja ini membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Being led by the Spirit. Ini adalah ciri utama dari spiritualitas
misioner gereja. Jadi para anggotanya ini membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Kalau keluarga-keluarga kita ingin menjadi keluarga-keluarga misioner, kondisi utamanya adalah kepatuhan kepada Roh Kudus ini. Kita membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita patuh. Kalau kita nggak patuh, Roh Kudus pun nggak bisa memimpin kita, nggak bisa membimbing kita. Dokumen pertama. Dokumen kedua adalah Tertio Millennio Adveniente, yang dikeluarkan sebagai sebuah surat apostolik menjelang berakhirnya milenium yang lalu. Lagi-lagi, Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang new springtime of Christian life. Dan dia berkata bahwa ini akan terjadi if Christians are docile to the action of the Holy Spirit. Jadi musim semi ini akan terjadi ya. Kalau kita nggak docile, kalau kita nggak patuh pada Roh Kudus, ini nggak akan terjadi. Akan terjadi kalau orang-orang Kristen are docile to the action of the Holy Spirit. Dokumen yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, ini baru saja, yaitu Paus Fransiskus melalui Evangelii Gaudium. Lagi-lagi di sana beliau mengatakan bahwa kita perlu memiliki docilitas kepada Roh Kudus. Nah, kebetulan docilitas ini adalah kata bahasa Latin dari docility yang kita terjemahkan dengan kepatuhan ini, untuk membedakannya dari ketaatan yang merupakan terjemahan dari obedience. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu, sebagai ilham kita dalam masa prapaskah ini ya, kita berada dalam padang gurun. Saya mengundang kita untuk membaca firman dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Setelah dibaptis dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sana Yesus dicobai. Tentu Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mendalaminya saat masa prapaskah ini. Namun hal yang perlu kami garis bawahi adalah ini, bahwa Yesus itu setelah dibaptis, pembaptisan itu merupakan saat di mana dia diurapi oleh Roh Kudus. Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus ini dibawa oleh Roh. Jadi dia yang diurapi, dia patuh kepada Roh Kudus. Roh Kudus ini membawa dia ke padang gurun. Dengan demikian, di padang gurun, dia menjalani masa puasanya di sana, pantang dan puasa, dan dicobai itu tidak terlepas dari pengaruh Roh Kudus. Artinya di situ pun Roh Kudus bertindak, ya, membimbing Yesus untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat pada godaan-godaan si penggoda ini alias iblis ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikut, yaitu tentang tema ini, ulasannya, Bapak Ibu. Terhadap aksi Roh Kudus, Yesus memiliki kepatuhan. Dengan cara demikian, Allah Bapa bertindak melalui dan dalam dirinya. Nah, Yesus ini adalah Kristus. Dalam nama Kristus itu terdapat secara implisit nama Roh Kudus. Sebab Kristus itu berarti yang diurapi. Dan nama ini memiliki referensi kepada Roh Kudus sebab Yesus ini diurapi oleh Allah Bapa, ya, tapi dengan urapan Roh Kudus. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Ini kata-kata yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Yesus ini adalah seorang yang diurapi, karena itu dia disebut Kristus. Dia diurapi tapi dia patuh, taat. Nah, bahwa kita adalah murid Yesus, kita juga diminta untuk menjadi serupa dengan dia. Nanti kita akan lihat itu. Dan kepatuhan yang sama diminta dari kita. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, Katekismus Gereja Katolik nomor 438 membuat sebuah pernyataan yang sangat meriah, ya, dengan mengatakan bahwa urapan Yesus yang abadi sebagai Mesias
dimaklumkan dalam kehidupan duniawinya pada saat pembaptisannya oleh Yohanes, ketika Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuasa, supaya ia dinyatakan kepada Israel sebagai Mesiasnya. Pekerjaannya dan perkataannya menyatakan bahwa ia adalah yang kudus dari Allah. Nah, Santo Gregorius dari Nisa mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada satu bagian pun yang tidak ditutupi oleh urapan Roh Kudus pada Yesus, ya. Itulah sebabnya mengapa pengakuan ketuhanan Putra dibuat di dalam Roh Kudus. Karena bagaimanapun juga untuk menghampiri Putra dalam iman lebih dahulu harus bertemu dengan Roh. Tidak seorang pun dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa pengaruh Roh Kudus. Dan urapan ini dikatakan tidak ada sesuatu pun yang yang luput dari urapan. Jadi seluruh keberadaan Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu terjadi pada kita dengan pembaptisan. Ya. Dalam Katekismus 1241 dikatakan, pengurapan dengan minyak krisma yang kudus, satu minyak wangi yang diberkati uskup, ya, pada misa krisma, berarti bahwa Roh Kudus diserahkan kepada yang baru dibaptis, yang menjadi seorang Kristen, artinya seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu, kita mengambil bagian dalam martabat Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, Roh Kudus ini membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai kristifikasi. Kita menjadi alter Kristi, Bapak Ibu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi sama. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi ini urapan agar kita dimampukan untuk menjadi Kristus yang lain, alter Kristus. Ya. Oleh karena itu, setelah dibaptis, proses pertumbuhan Kristiani kita dapat diungkapkan dengan istilah kristifikasi, pengkristusan. Ya. Jadi kita dikristuskan. Ya. Ada sebuah proses kristifikasi, bukan kristusisasi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Namun dalam bahasa di sini umumnya disebut kristifikasi. Jadi kita dikristuskan. Ya, ini adalah karya Roh Kudus. Begitu Bapak Ibu. Setelah kita dibaptis, mulai kita dibaptis itu kita berjalan dalam proses kristifikasi ini, dan ini adalah karya Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke istilah kepatuhan, dosilitas dalam bahasa Latin. Sebelum masuk ke dosilitas kepada Roh Kudus, kita cari dulu ulasan tentang kata kepatuhan itu sendiri atau docilitas itu sendiri. Kata kepatuhan berasal dari kata Latin docilitas, yang kata sifatnya akan menjadi docilis atau docibilis, dan akar katanya adalah docere. Docere ini merujuk kepada kemudahan tertentu untuk belajar atau untuk menerima pengajaran. Dengan demikian di sini ada secara implisit martabat seorang yang menjadi murid. Muridlah yang belajar, yang menerima pengajaran. Secara implisit di dalam kata docere ini, docilitas ini juga terdapat seorang guru. Karena itu ada dua elemen utama yang terdapat dalam docilitas. Pertama adalah faktor guru. Ia bisa merupakan seorang yang berotoritas seperti guru sekolah, orang tua, tokoh adat, orang bijaksana yang berperan dalam mengajar dan membimbing seseorang. Ya, ini faktor guru. Guru. Faktor yang kedua adalah faktor murid. Nah, docilitas ini terutama berkaitan dengan murid. Padanya ada kecakapan untuk menerima pengajaran. Karena ada kecakapan itu atau aptitude itu, maka ia memberikan kepada gurunya apa yang harus diberikan kepadanya. Perhatian, keramahan untuk menyambut, rasa hormat, dan mendengarkan. Itu adalah ungkapan-ungkapan kepatuhan dari seorang murid kepada gurunya. Seorang yang patuh adalah seorang yang dapat dilatih atau ditangani dengan mudah.
karena dia membiarkan dirinya diajari atau dilatih. Jadi dia mempunyai minat, dia mempunyai keterbukaan, dia mempunyai kemudahan untuk beradaptasi atau suples, ya, fleksibilitas. Ia terbuka bahkan suka sehingga ia selalu ingin untuk menerima pelatihan atau pengajaran. Jadi ada sebuah passion, ada seperti sejenis adiksi untuk menerima pengajaran. Seorang murid yang patuh akan menginternalisasi faktor-faktor yang membantu docilitasnya, yaitu ketekunan dalam studi dan pelatihan, kerendahan hati. Nah, ini kondisi yang tidak dapat diabaikan untuk dapat dikatakan dosailnya seseorang, yaitu kerendahan hati. Dia memiliki trust kepada gurunya. Dia mempunyai minat. Bapak Ibu yang menjadi guru tentu bisa menangkap ini kata-kata ini dalam kenyataan tatkala mengajar. Sementara faktor-faktor yang menjadi penghalang untuk docilitas dienyakannya seperti kemalasan. Ini musuh yang terbesar, yaitu kesombongan dan merasa diri tahu segala sesuatu. Di hadapan orang-orang yang demikian ini, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Orang yang seperti ini akan menolak untuk menentang pengajaran, akan menolak atau menentang pengajaran yang diberikan kepadanya, yang melakukan resistensi terhadap arahan tuntunan gurunya. Seorang yang tidak patuh itu, ya, dia berkepala batu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita yang utama, yaitu kepatuhan kepada Roh Kudus. Dalam konteks kita ini, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi guru kita itu adalah Roh Kudus. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Supaya kita hidup oleh Roh. Kalau kita nggak dipimpin oleh Roh, atau tidak membiarkan diri dipimpin oleh Roh, maka kita juga tidak hidup oleh Roh. Roh Kudus ini beraksi dalam menuntun secara biasa hidup seorang Kristiani. Dia hidup dalam diri kita dan mendorong kita untuk bertindak sebagai anak Allah. Karena Roh Kudus ini bukanlah seorang pribadi ilahi yang tinggal di luar diri kita. Walaupun pada masa Pentakosta atau Pantekoste, atau bagaimana bahasa Indonesianya, ya, kita sering berkata, datanglah ya Roh Kudus. Ya. Seruan itu tidak hendak menunjukkan bahwa Roh Kudus itu belum datang. Ya. Dia sudah tinggal di dalam diri kita. Kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus menjadi guru, pengajar, dan penasihat kita, seperti juga mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Roh kebenaran ini juga adalah pemimpin, pembimbing, dan penuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dengan menganimasi kita dalam hidup adikodrati kita, atau hidup rohani kita. Jadi ini dari Yohanes 14:16. Jadi dia memiliki peran tugas yang demikian. Sebagai seorang guru, maka kita perlu memiliki dosilitas kepadanya. Roh Kudus menjadi dinamisme vital yang memberikan terang dan kekuatan untuk beraksi. Roh Kudus adalah guru batin kita, karena dia ada dalam diri kita. Sebagai penolong yang lain, ia menyertai kita selama-lamanya dan diam dalam diri kita. Roh Kudus selalu dalam disposisi untuk membantu kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita karena kita adalah bait-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus ini dilambangkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Untuk menunjukkan bahwa beliau ini bukanlah pribadi yang asing untuk kita. Harusnya ya Bapak Ibu, kita mengalami bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang asing, tapi bagian utuh eksistensi kita. Sebab Roh Kudus dilambangkan dengan terang, matahari, lampu, ya, listrik. Roh Kudus dilambangkan dengan air. Kita berhubungan dengan air setiap hari. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Ya. Tanpa angin kita
nggak bisa berada. Ya. Bukan udara, tapi angin. Angin yang berhembus, yang bertiup, yang bergerak. Itulah arti kata ruah dalam bahasa Ibrani itu. Roh Kudus adalah cap. Roh Kudus adalah urapan, ya, minyak. Nah, ini semua adalah elemen yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang berhadapan dengan aksi Roh Kudus ini, pertama-tama seorang yang patuh seperti seorang murid, ya, mendengarkan dia dengan penuh kerendahan hati dan menyerap pengetahuan dan nilai-nilai yang disampaikannya. Pengetahuan ilahi, Roh Kudus ini, Bapak Ibu yang terkasih, diutus dengan memiliki peran yang sifatnya kristosentris. Dia menunjuk kepada Yesus. Dia mengantar kita kepada Yesus. Maka pengetahuan yang diberikannya kepada kita itu adalah pengetahuan tentang Yesus. Nilai-nilai yang disampaikannya kepada kita adalah nilai-nilai yang dianut oleh Yesus. Nah, untuk itu kita mendengarkan dia dan menyerap. Seorang yang patuh kepada Roh Kudus itu taat karena mencintai, patuh karena mencintai. Artinya dia menerima kebenaran dengan ketulusan. Seorang yang taat rela bergantung dengan penuh kasih kepada Roh Kudus. Dia mencari kehendaknya dan memeluk rencananya. Seorang yang patuh memiliki sikap kepasrahan, kepercayaan yang tulus kepada tuntunan Roh Kudus. Dalam posisi yang demikian, kelemahan akan menjadi kekuatan berkat rahmat Roh Kudus. Nah, kita yang lemah dengan memiliki sikap trust kepada Roh Kudus ini, abandonment kepada Roh Kudus ini, maka kita akan dikuatkan. Memiliki sikap surrender. Ini penting sekali sehingga Roh Kudus bisa mengambil kendali secara penuh atas hidup kita. Seorang yang patuh adalah seorang yang memiliki ketaatan kepada Roh Kudus. Ketaatan bukanlah sebuah gerakan yang datang dari luar, melainkan datang dari dalam hati kita. Ketaatan lahiriah bukanlah sebuah dosilitas, karena ia juga bukanlah sebuah ketaatan yang sejati. Orang yang patuh adalah orang yang mengalami transformasi batinnya, sehingga dia melaksanakan sesuatu dengan conviction, interior conviction, yang Roh Kudus anugerahkan kepadanya. Ketaatan batinnya ini memungkinkan kita juga untuk berinisiatif. Jadi, seorang yang taat kepada Roh Kudus bukanlah seorang yang pasif. Seorang yang patuh kepada Roh Kudus bukanlah seorang yang pasif menunggu, melainkan seorang yang menggagaskan sesuatu dengan kreatif. Dan itu berarti bahwa dia memiliki kekuatan batiniah, dorongan yang membuat dia melakukan sesuatu. Inisiatif itu memunculkan rencana, program, kegiatan. Namun, walaupun semuanya itu ada, orang yang patuh adalah orang yang selalu terbuka untuk sesuatu yang berbeda, yang Allah inginkan bagi dan melalui kita. Nah, nanti ini akan kita lihat dalam contoh konkret. Seorang yang patuh kepadanya akan menyelaraskan hidupnya dengan pengetahuan atau pengajaran yang diterimanya itu. Seorang yang patuh kepada Roh Kudus memiliki keberanian untuk menerapkan dalam hidup apa yang dia dengar dari Roh Kudus. Seorang yang patuh adalah seorang yang membiarkan dirinya dituntun dalam beraksi. Dia melakukan discernment, nanti kita akan melihat lagi, memutuskan dan mengeksekusi keputusan. Singkatnya adalah bahwa Roh Kudus menjadi pemegang komando hidup kita. Dia membimbing, menginspirasikan, mencerahkan, mengarahkan, menghidupkan. Atau bahwa Roh Kudus menjadi kapten yang menuntun pelayaran kita. Dia tahu segala jalur, sarana, dan bahaya di jalan keselamatan kita untuk menghayati kesempurnaan Kristiani yang adalah panggilan kita. Cara Roh Kudus bekerja dalam menuntun kita. Nah, untuk menjalankan perannya ini,
Roh Kudus bekerja dengan kuat dan lembut, sehingga cara kerjanya dilambangkan dengan urapan minyak. Minyak ini dioleskan, namun dapat menembus masuk. Hanya bahwa urapan Roh Kudus ini terjadi dalam batin kita, sehingga dia bekerja dari dalam untuk mempengaruhi panca indera, cipta, rasa, dan karsa seseorang. Ya, dengan seluruh keberadaan kita diurapi, maka kita semuanya dimampukan untuk mengikuti Yesus Kristus. Roh Kudus ini menuntun seseorang dengan berbicara kepadanya secara langsung dalam hatinya. Untuk ini kita bisa melihat arahan dari Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes yang berbicara tentang martabat hati nurani manusia. Sebab di sana, dalam hati nuraninya, manusia memiliki suara yang bukan berasal dari dirinya sendiri, namun yang berasal dari Allah. Nah, pada kita yang dibaptis, Bapak Ibu, kita dapat secara langsung mengklaim bahwa Allah yang dimaksudkan itu adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, khususnya kini melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Dalam hati nurani seseorang, Roh Kudus mengungkapkan kehendak ilahi agar manusia berjalan di jalan keselamatan. Agen kehendak ilahi ini membimbing manusia dengan menunjukkan kepadanya jalan Allah untuk diikuti. Roh Kudus memberikan iluminasi dan mosi-mosi rahmat atau gerakan-gerakan rahmat untuk menginspirasikan hati seseorang, membantu inteleknya, dan mengarahkan kehendaknya. Melawan segala distraksi dan di tengah segala kesibukan kita perlu meluangkan waktu untuk masuk ke dalam hati kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Maka keheningan dan solitud diperlukan. Itu adalah saat untuk mengosongkan pikiran kita dari diri kita sendiri dengan penuh kesabaran mendengarkan dan menunggu. Dalam salah satu katekesenya, Paus Fransiskus berkata bahwa masa Prapaskah ini adalah masa untuk kita masuk dalam padang gurun, dan itu adalah saat untuk merevitalisasi potensi hati kita untuk mendengarkan suara Allah. Sebab manusia hidup bukan hanya dari makanan roti jasmania saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seorang yang patuh adalah seorang yang peka akan suara hatinya. Kita perlu menyadari dan mempertimbangkan apa yang kita dengar dari suara hati kita itu. Mosi-mosi Roh Kudus itu. Ia mempunyai telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan, otak untuk memahami atau mengerti pengajaran, dan mata untuk melihat atau mengamati arah tuntunan Roh Kudus. Dalam hati kita, Roh Kudus menyingkapkan kepada kita apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan baginya. Selain itu, Bapak Ibu, selain keheningan, doa dan sakramen-sakramen ini amat penting bagi kita untuk mengasah ketajaman hati nurani kita. Mengapa? Oleh karena dalam sakramen-sakramen itu kita berada dalam kontak langsung dengan misteri Yesus Kristus yang dihadirkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Sakramen-sakramen adalah tempat, dalam tanda kutip, tempat istimewa di mana Roh Kudus beraksi. Roh Kudus mengubah hati kita sehingga terjadi identifikasi Roh Kudus dengan roh kita, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai supernatural connaturality between the soul and God. Ada sebuah interpenetrasi antara roh Allah dengan roh kita sendiri. Ya. Inilah ungkapan yang paling sempurna dari dosilitas kepada Roh Kudus. Misalnya, Petrus di hadapan para hakim dan mahkamah agama berkata, dan kami adalah saksi, karena Petrus dan kawan-kawan ya dilarang untuk berbicara dalam nama Yesus, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus. Jadi ada sebuah paralelisasi identifikasi di sana. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi ini sebuah tingkat yang sangat tinggi dari adanya identifikasi
Roh Kudus dengan roh kita sendiri, ini hanya mungkin kalau kita memiliki docilitas, kepatuhan. Roh Kudus berbicara kepada seseorang melalui orang lain. Nah, ini kalau tadi Roh Kudus berbicara kepada kita, langsung kepada kita dalam hati nurani kita, sekarang berbicara kepada orang lain. Siapa saja. Perjumpaan dengan seseorang, sikapnya, perkataannya bisa menyingkapkan kepada saya sesuatu yang membuat saya merenung dan berkata, oke, ini Roh Kudus telah berbicara kepada saya melalui orang ini. Ia juga berbicara kepada seseorang melalui seorang pembimbing rohani. Karena dalam hal rohani, yang adalah sesuatu yang sangat rumit, Bapak Ibu, kita semua mengetahui ini, ya, Allah memang berbicara kepada kita secara langsung, tapi Dia juga berbicara kepada kita melalui orang yang Dia ilhami, yaitu para pembimbing kita. Dalam hidup rohani, sikap kehati-hatian atau prudence ini amat diperlukan, sehingga kita perlu berkonsultasi dengan orang lain. Apa yang dianggap sebagai ekses, kelebihan, ungkapan yang berlebihan, itu perlu dilihat dan dikritisi bersama. Ya. Jadi kita tidak bisa dengan mengklaim ya secara pribadi mengatakan ini, saya punya revelasi, pewahyuan pribadi. Ya. Tanpa berkonsultasi dengan seorang yang memiliki kompetensi di bidang itu, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga dari segi pengalaman hidup rohani. Ya, jadi kita dalam hal ini mengatakan bahwa Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui orang lain yang membimbing kita. Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui orang yang berotoritas dalam gereja. Ini misalnya berkaitan dengan Paulus. Paulus itu bertobat, namun dia disuruh oleh Yesus untuk pergi bertemu dengan Ananias. Dan yang sangat menyentuh saya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam dialog antara Yesus dengan Ananias, ya, Ananias mengungkapkan ketakutannya dan berkata, Tuhan, orang ini kami sudah sering dengar namanya. Dia datang ke sini untuk menganiaya kami. Dia datang dengan sebuah surat otoritas, ya, untuk menganiaya kami. Tapi Yesus kemudian memberi pengertian kepada Ananias tentang apa yang menjadi rencananya atas Saulus yang akan menjadi Paulus ini. Maka Ananias pergi berjumpa dengan Paulus, dan Ananias menyapa dia dengan kata-kata, Paulus saudaraku. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Ananias ini yang patuh kepada Roh Kudus, ya, pergi menyapa Paulus tanpa rasa takut dengan kata-kata, Paulus saudaraku. Aku diutus oleh Yesus, Tuhan kita, untuk membuat agar kamu bisa melihat. Nah, ini kata-kata dari Ananias. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias adalah orang yang berkuasa, berotoritas dalam komunitas gerejawi saat itu. Paulus memiliki dosilitas, kepatuhan kepadanya. Roh Kudus bahkan berbicara kepada seseorang melalui kontaknya dengan sebuah lingkungan atau konteks. Di situ kita perlu membaca tanda-tanda zaman yang maknanya diinterpretasikan dengan bantuan orang lain. Dalam semuanya itu kita perlu mengoperasikan penegasan roh-roh untuk menemukan kehendak Allah, memutuskan dan melaksanakannya. Ini beberapa kutipan yang saya ambil, Bapak Ibu, dari surat kepada umat di Tesalonika. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini discernment of a spirit. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah. Ya. Roma 12:2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dalam discernment of spirits, kita akan menguji otentisitas, gerakan-gerakan roh yang ada dalam diri kita, untuk kemudian kita dapat mengklaim ini adalah suara roh Allah, saya akan mengikutinya, dan saya akan melaksanakannya.
Dosa melawan Roh Kudus ya yang disebut oleh Injil Lukas, Bapak Ibu, adalah resistensi kepada pengajaran dan dorongannya. Ketegaran hati kepada Roh Kudus dengan meletakkan pembatas atau penghalang antara kita dengannya, itu namanya melawan Roh Kudus. Dan juga itu adalah ketidakmampuan untuk mengasimilasi ide yang berbeda yang datang dari Roh Kudus. Karena kita merasa nyaman ya dengan diri kita sendiri, self-sufficient. Ya. Atau karena kita sudah masuk dalam perangkap pencobaan semangat duniawi dan kita nggak mau keluar dari sana. Santo Paulus berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah dengan melakukan resistensi, penolakan atas motions, atas gerakan-gerakannya dalam diri kita. Kalau kita patuh, itu berarti bahwa kita memposisikan diri sebagai anak yang juga adalah hamba. Sebagai hamba, kita dikomando oleh Roh Kudus yang adalah Tuhan kita. Kita menjadi hamba, tapi hamba karena kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita berbicara tentang bagian yang terakhir, tentang Roh Kudus ini, yang adalah seorang pribadi yang bebas karena dia adalah Allah, dan di hadapan dia kita harus ikut, harus terbuka. Kita tidak dapat menekuk Roh Kudus atau memanipulasi Roh Kudus ya untuk kepentingan kita sendiri karena dia adalah pribadi yang bebas. Seorang yang patuh bisa beraksi secara spontan karena hatinya terbuka kepada apa yang tidak dia rencanakan. Karena itu, sikapnya kadang membingungkan orang lain atau bahkan uh, bisa menyentuh hati orang, tergantung pada konteksnya. Ya. Jadi seorang yang patuh pada Roh Kudus itu karena keterbukaannya, dia bisa mengambil sikap yang spontan, yang tidak direncanakan, tapi yang spontan itu bisa sangat menyentuh karena sesuai dengan kebutuhan. Ya. Mengapa? Mengapa dia memiliki sikap yang spontan itu? Oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan dia itu tidak dapat dikontrol. Dalam dialognya dengan Nikodemus, Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kalau kita lahir dari roh, Bapak Ibu, kita akan bisa bertiup kemana Roh Kudus menghembuskan kita. Seorang yang taat bisa memutuskan di bawah terang rahmat untuk mengikuti impulsions atau promptings dari Roh Kudus. Itu artinya dorongan dari Roh Kudus. Ini seperti Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia ini, Bapak Ibu, dia sedang berjalan ya dengan keretanya. Rupa-rupanya dia sedang membaca sebuah ayat begitu. Roh Kudus berkata kepada Filipus, kamu pergi mendekati orang itu di keretanya. Filipus ikut. Jadi ini dosilitas. Lalu Filipus bertanya, kamu ngerti nggak apa yang kamu baca? Orang Ethiopia itu menjawab, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskan? Lalu Filipus mulai menjelaskan begitu. Tatkala mereka berjalan, orang Ethiopia itu berkata, loh, lihat di sini ada air. Apa halangannya untuk saya dibaptis? Filipus berkata, kalau kamu mau. Jadi Filipus tidak melakukan apa yang disebut oleh Paus Fransiskus dengan proselitisme, memaksa orang, mengondisikan orang untuk percaya pada Yesus. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri Filipus dan bekerja juga dalam diri orang Ethiopia ini. Sida-sida dari Ethiopia ini. Dan orang itu terbuka pada karunia iman dan meminta untuk dibaptis, dan Filipus membaptisnya. Setelah dibaptis, Filipus kemudian dibawa pergi oleh Roh Kudus ke tempat lain. Hal ini untuk mengatakan bahwa Filipus ini mungkin mempunyai program lain, tapi disuruh oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta orang Ethiopia itu. Dan orang Ethiopia itu memiliki keterbukaan, suples, fleksibilitas untuk membuat sebuah
kehidupan yang berbeda dari hidup yang dia hayati hingga saat itu. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, nah ini juga sebuah ayat lain ya, Bapak Ibu, di mana kita harus memiliki fleksibilitas, keterbukaan. Kita menyiapkan sesuatu, program, tapi kita terbuka. Tergantung pada apa yang kemudian Roh Kudus akan sampaikan kepada kita untuk disampaikan kepada pendengar kita. Karena mengikuti arah tuntunan Roh Kudus, seorang yang patuh perlu menyangkal dirinya sendiri. Karena ia harus rela melepaskan atau mematikan kehendak, rencana, idenya sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang Roh Kudus singkapkan kepadanya. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengutip ini kata-kata dari Rasul Paulus, pengakuannya, sharingnya, ya, bahwa dia menjadi tawanan Roh Kudus, ya, ditawan oleh Roh Kudus. Jadi seakan-akan Paulus tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti Roh Kudus. Jadi ditawan. Nah, ini sebuah kata yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa kita harus patuh kepada Roh Kudus, bahkan tatkala kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri kita. Walau demikian, seorang yang patuh itu penuh dengan sukacita. Jadi walaupun kita ditawan, justru kita ditawan untuk sukacita, ya Bapak Ibu. Intinya adalah bahwa seorang yang patuh, yang memiliki dosilitas itu adalah seorang yang penuh dengan sukacita dalam hatinya, karena sukacita itu adalah karunia Roh Kudus, itu juga, ya kan? Sukacita itu terjadi, dialami oleh karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah, untuk keselamatan sesama, untuk kemuliaan Allah semata-mata. Dia juga menemukan kepenuhan kebebasannya dengan melaksanakan kehendak Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan anak-anak Allah. Dia melakukan kehendak Allah itu sebagai seorang anak tanpa rasa takut. Intinya, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa dosilitas adalah sikap dasaria yang perlu seorang Kristiani hidupi dalam hubungannya dengan Roh Kudus Allah. Mustahil ada hidup yang suci dan misioner tanpa sikap dasaria ini kepadanya. Jadi dosilitas ini, kepatuhan ini fundamental sifatnya. Kita, pengikut Yesus, tidak diminta untuk selalu menyebut nama Roh Kudus. Setiap kali menyebut atau merujuk kepada Roh Kudus, mengeksplisitkannya dengan mengucapkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Hal yang paling penting untuk seorang murid Yesus adalah melaksanakan apa yang diilhamkan, apa yang menjadi gerakan Roh Kudus itu dalam hati kita. Jadi bukan orang yang berkata Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tapi orang yang melaksanakan kehendak Bapa yang di sorga. Amin. Saudara-saudari, terima kasih.